Silakan, Ya, Bu. silakan Bu. Pertanyaan saya Pak Ustaz, mengapa zakat dibayar di akhir Ramadan? Lalu kemudian apakah boleh membayar zakat di luar daripada tempat domisili? Yang kedua, ada lagi satu Ustaz, ini yang terjadi di kampung halaman saya. Imam masjid tidak pernah membagikan zakat fitrah kepada yang berhak menerima. Dikonsumsi sendiri oleh imam itu. Ya. Jadi zakatnya itu Pak, karena saya sendiri survei, karena saya pernah dipanggil ke sana. Kebetulan dia benar bahwa beras itu diterima oleh imam masjid, dan beras itu karena kebetulan banyak keluarga yang fakir miskin, dan saya tanya terima atau tidak pernah menerima. Jadi zakat itu dijual lalu dibelikan mobil kendaraan, dikumpul. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Ya, Di Ramadan. Oh, di itu luar yang Ramadan. dikeluarkan di bulan Ramadan Bu, zakat fitrah namanya. Kenapa zakat fitrah di bulan Ramadan? Tujuan utamanya satu diantaranya membebaskan orang-orang susah dari rasa susah. Ya kan? Idul Fitri itu Bu, Idul Fitri hari raya namanya. Maka hari raya itu tidak boleh orang berduka, harus gembira-gembira semua. Nah, ada fakir miskin, mau kasihan pakai baju baru, mau juga kasihan punya kue-kue, tapi dia tidak mampu. Maka orang kaya yang puasa keluarkan zakat fitrahmu, kasih kepada miskin. Kasihnya jangan malam lebaran. Kalau malam lebaran toko pakaian sudah tutup. 2-3 hari sebelumnya supaya uang itu bisa dibelikan baju, ya, dia bisa belikan kue untuk itu, ya. Nah, itu tujuannya, namanya zakat fitrah di akhir Ramadan. Kalau zakat harta setiap tahun tidak harus Ramadan, tapi kenapa bagusnya Ramadan? Karena pahala berlipat ganda. You understand? Yes. Pertanyaan kedua. Wah, pertanyaan kedua ini menarik. Jangan jawab dulu Pak Ustadz. Kita tahan dulu ya. Untuk mempersilahkan yang lewat. Kan di kampung belum kenal namanya amil, maka biasanya parewa masigi kata orang Bugis, ya, yang menerima yaitu imam, ukate, yang khotbah kalau Jumat, Bilal, yang azan, doja. Nah, ini yang tukang beduk. Ini 4 perangkat masjid zaman dulu. Imam pimpin sholat, khatib yang baca khotbah, kemudian azan, Bilal, kemudian yang bersih-bersih masjid, doja. Nah, ini dikasih. Kenapa? Dia masuk kategori fisabilillah. Ya, apalagi kalau dia memang nggak mampu. Karena tidak ada Pak Camat menjadi doja. Nggak ada juga wali kota mau jadi Bilal. Nggak mungkin. Nah, ini profesi yang begini rata-rata yang 4 ini kasihan. Memang secara status ekonomi biasanya di bawah rata-rata. Ya. Nah, sekarang kalau dia imam, semua satu kampung biasanya saya dapat itu. Saya bapak saya itu juga mengaji. Tapi sekarang saya masih di hari warisannya mengaji. Saya masih istri sudah ngajar ngaji. Tinggal pun saya masih sampai sekarang saya masih perbaiki tempatnya ngaji dan ngaji kampung. Yang bukan tak kalau dia al-qura sinna'a, al-qura wanna'i, al-qurna panna'u. Nah, itu begitu modelnya. Itu. Ya, nah itu saya pelihara sampai sekarang. Bukan gaji bapak saya. Nah, biasanya yang bayar zakat adalah anak ngajinya. Dia bayar zakat di rumah. Nah, itu boleh diambil. Boleh, karena tidak berlebih. Anak gajinya cuma 20. Boleh. Tapi waktu itu saya sudah mulai paham agama. Saya bilang, Pak, jangan ambil semua. Ya, bagikan sebagian bapak yang punya hak. Kasih yang lain yang lebih mampu. Ya, jadi kalau yang kayak kasus tadi, tapi rasa-rasanya kalau zakat fitrah tidak bisa beli mobil. Enggak, itu mungkin penambahnya. Ya kan? Mobil paling murah kalau mobil kan 200 juta. Saya kira tidak ada sampai zakat fitrah satu kampung 200 juta. Paling banyak itu 5 karung. Rata-rata orang bawa kan beras. Ya kan? Ada uang juga sedikit. Uang kan paling kalau 40 ribu. Untuk sampai 200 juta, saya kira tidak cukup. Jadi Ya? Nah, mungkin ada hasil kebunnya. Nah, harganya itu mobil 200 juta. Ada dia kumpul-kumpul hasil zakatnya yang punya hak. Tambah-tambahnya 20 juta. Nah, mungkin ya. Dia masih punya hak. Masih punya hak. Tapi kalau mau dia selamat, kalau dia mampu, meskipun punya haknya, tapi kalau dia merasa saya mau berbagi, itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Dasar sekali. Mudah-mudahan kita selalu berbagi.